70% kebutuhan energinya Asia Timur lewat laut Indonesia. Tapi siapa yang menikmati ketika kapal-kapal lewat Selat Malaka? Apakah Batam? Tidak. Indonesia terlalu goblok untuk bisa mengambil peluang itu. Indonesia bercadang nak mengenakan levy kepada kapal yang lalu dekat Selat Melaka. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalaulah aku boleh buat satu rancangan, Konoha buat lawak apa hari ni? Ni antara topik yang kita perlu bincangkan sama-sama. Bila mana Menteri Kewangan Indonesia nak mengenakan cas ke atas kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Selat Malaka, siapa yang punya? Indonesia, Malaysia, atau malah negara lain yang menguasainya? Banyak yang kira Selat Malaka itu milik Malaysia karena namanya Malaka. Ada juga yang bilang milik Singapura karena Singapura yang paling kaya di sana. Statement dari mana Malaysia dan Singapura ketar-ketir Selat Malaka, katanya orang Indonesia mau ditutup. Bahkan presiden dan juga menterinya akan membuat tol, akan digunakan adjust tarif tol semacam Selat Hormuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang ekonomi Indonesia ya para sahabat, yang semakin hutangnya semakin membengkak dan nilai mata uangnya semakin melemah. Dan di sini para sahabat, Indonesia ada statement yang baru yang bikin gelak para netizen Malaysia dan juga Singapura. Karena apa? Selat Malaka katanya para sahabat menjadi cerminan kepada Selat Hormuz yang menjadi perdagangan minyak dunia. Katanya Selat Malaka ini akan digunakan tarif tol semacam dekat Selat Hormuz. Ini memangnya Selat Malaka ini 100% miliknya Indonesia. Bahkan yang Mas Farhan tahu, ini Selat Malaka ini bersahabat miliknya Indonesia, miliknya Singapura, miliknya Malaysia bersahabat. Ini ketergantungan 3 pihak ini. Kalau hanya Indonesia yang hanya membuat tol dekat sana bersahabat, yang kedua negara ini tidak setuju, tidak jadi macam itu bersahabat. Kalau memang ada statement-statement yang katanya Indonesia akan membuat tol dekat laut Selat Malaka, Malaysia dan Singapura akan ketar-ketir. Akan ketar-ketir dari mana? Aku kalau tengok video-video yang katanya Malaysia dan Singapura ketar-ketir, kalau Selat Malaka katanya akan ditutup oleh Indonesia, akan digunakan biaya cas. Ini, aduh, gelak lah aku para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Malu sama tetangga, rupiah tembus 17.300 per dolar AS. Cetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Rupiah resmi mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah di level 17.305 rupiah per dolar AS. Di saat yang sama, US Dollars Index menguat, menegaskan dominasi dolar atas mata uang dunia. Ketegangan geopolitik global dan lonjakan permintaan aset aman membuat dolar diburu, sementara rupiah tertekan. Upaya Bank Indonesia membatasi pembelian dolar juga belum mampu menahan pelemahan rupiah. Pelemahan ini berpotensi memicu kenaikan harga impor, tekanan inflasi, dan beban ekonomi domestik. Jika tekanan global berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi krisis ekonomi akibat meningkatnya ketidakpastian pasar. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya? Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya? Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu.
Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus main ofensif katanya ini. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita. Biar betul. Indonesia bercadang nak mengenakan levy kepada kapal yang lalu dekat Selat Melaka. Guys, baru-baru ni ada satu cadangan yang sangat menarik daripada Indonesia lah. Ini bukan cadangan kecil, ini cadangan yang besar iaitu mereka bercadang untuk mengutip levy ataupun cukai lah daripada kapal yang lalu dekat Selat Melaka. Dari sudut ekonomi, ini memang boleh dikatakan macam peluang nak buat duit lah. Sebab laluan Selat Melaka ni, kita tahu antara laluan dekat dunia ni yang paling sibuk lah. Dan Menteri Kewangan Indonesia iaitu Purbaya Yudi Sadewa, dia pun dah bagi satu bayangan yang mana langkah ni dikatakan selari dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan peranan Indonesia di dalam perdagangan global. Well, ini dah macam contoh Iran lah mengenakan tol ke atas Selat Hormuz Akan tetapi realitinya dia taklah semudah itu. Sebab Selat Melaka ni dia bukan milik satu negara sahaja. Dia adalah laluan antarabangsa yang mana macam kita tahu dikongsi dengan Malaysia dan juga Singapura. Jadi kalau Indonesia nak kenakan charge, kenalah ada persetujuan daripada semua pihak. Tak bolehlah buat sorang-sorang, betul tak? Dalam masa yang sama, industri perkapalan global pun mesti akan membantah lah. Sebab bila dia orang ni dikenakan charge, kos operasi pun akan meningkat. Lagi satu, selama ni Selat Melaka beroperasi berdasarkan prinsip kebebasan navigasi. Yang mana maksudnya kapal boleh lalu lah tanpa dikenakan sebarang bayaran mengikut Undang-Undang Maritim Antarabangsa. Tapi apa yang menarik sekarang ni ialah perbezaan dari segi pendirian. Yang mana Malaysia dan Singapura ni kita masih nak kekalkan laluan ni sebagai bebas tanpa charge. Akan tetapi Indonesia pula nampak ke arah macam nak monetize laluan strategik ni. Ini bukan satu perkara yang kita boleh pandang remeh lah sebab sudah pasti kos perdagangan global ni boleh naik. Dia pun boleh mengubah power dynamics dekat rantau Asia Tenggara ni. Sebab guys, siapa yang kawal Selat Melaka ni of course dia ada leverage besar dalam ekonomi dunia. Selat Malaka, siapa yang punya? Indonesia, Malaysia, atau malah negara lain yang menguasainya? Banyak yang kira Selat Malaka itu milik Malaysia karena namanya Malaka. Ada juga yang bilang milik Singapura karena Singapura yang paling kaya di sana. Berdasarkan hukum laut internasional yang disebut UNCLOS atau gampangnya Aturan PBB soal batas laut, Selat Malaka dibagi antara 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tapi yang bikin kaget, 80% jalur kapal di selat ini ternyata melewati wilayah laut Indonesia. Bayangkan, selat ini panjangnya hampir 800 km. Setiap hari, ada 150-200 kapal yang lewat. Dalam setahun, lebih dari 70.000 kapal melintas. Dan lebih dari 40% barang dagang dunia ada di kapal yang lewat. Selat Malaka sama pentingnya dengan terusan Suez di Mesir dan terusan Panama di Amerika Tengah. Kalau selat ini ditutup 1 hari saja, harga minyak dunia bisa langsung melonjak. China saja mengirim 78% kebutuhan minyaknya lewat Selat Malaka. Jepang, Korea, India, semuanya bergantung pada jalur ini. Jadi Selat Malaka bukan milik satu negara. 3 negara berbagi, dan Indonesia punya bagian terbesar. Tapi, apakah Indonesia sudah mengambil manfaat dari bagian terbesar itu? Jawabannya belum. Di episode berikutnya, kita bahas kenapa Indonesia bisa kalah di perairan kita sendiri. Kalau menurut kamu siapa yang paling diuntungkan dari Selat Malaka? Bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Kita tidak mengerti, saudara-saudara, sekarang ya
perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Kalaulah aku boleh buat satu rancangan, Konoha buat lawak apa hari ni? Ni antara topik yang kita perlu perbincangkan sama-sama. Bila mana Menteri Kewangan Indonesia nak mengenakan cas ke atas kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Cakap gampang, Selat Melaka koma. Bukan Selat Surabaya, Selat Jakarta ke apa benda, tidak. Okey. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, Selat Melaka ni ialah laluan antarabangsa dan dimiliki oleh ketiga buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Okey. So sekarang ni diorang nak kenakan cas lah kepada kapal-kapal yang melalui Selat Melaka itu, dan duit itu akan disumbangkan di dalam ekonomi Indonesia lah katakan. Itu yang nak dibuat lah oleh Indonesia. Dia kena faham satu perkara, kebanyakan kapal, kalau katalah dia nak buat kenakan cas sekalipun, kebanyakan daripada kapal mereka melalui Selat Melaka tu lebih ke arah pesisiran pantai Malaysia, bukan pantai Indonesia, disebabkan faktor kedalaman lautan tersebut. Kan, aku pun tak faham lah Indonesia ni kan. Hari-hari buat kelakar, baik dalam negara kita, baik kat negara dia sendiri kan. Janganlah buat benda-benda bangang macam ni kan. Bila orang panggil IQ 78 marah. Tapi kalau dah menteri sendiri bagi idea bodoh macam ni kan, kau nak cakap apa? Kan? Lakar-lakar betul. Assalamualaikum. Tak pelik ke? Kenapa Selat Melaka dalam banyak-banyak nama dipanggil sebagai Selat Melaka? Ni lah macam contoh kita tengok kat sini ni kan, peta Semenanjung Malaysia dan ada Sumatera. Ini kita panggil Selat Melaka. Pasal apa tak panggil Selat Sumatera ke, Selat Selangor ke, Selat Kedah ke kan? Sebabnya satu ketika dahulu ini adalah jajahan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. So diibaratkan, contoh lah ibaratnya ini semua negara Melaka lah dulu. So orang yang nak datang ke sini pun orang cakap pergi Melaka, orang nak pergi sana pun orang cakap pergi Melaka, nak sini pun pergi Melaka. So sini semua kawasan kiri kanan adalah Melaka. That's why nama dia adalah Selat Melaka. Terima kasih yang sponsor baju Kemah Boh. Di Selat Melaka sekurang-kurangnya 200 ke 300 kapal lah bergerak dalam satu hari lah. Jom kita tengok macam mana kita kawal sedia sini. Mari. Ini adalah kita punya pusat kawalan perkhidmatan trafik, juga dikenali sebagai PTS Control Center lah. Jadi di sini kita memang kawal semua kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Di Selat Melaka ni ada laluan kapal pergi ke utara dan ada laluan yang pergi ke selatan. Jadi kapal-kapal yang nak masuk ke Pelabuhan Kelang, dia akan bagi isyarat ataupun panggilan kepada kita di sini lah. Dia nak masuk ke Pelabuhan Kelang, dan kita punya pusat kawalan ni akan terima semua pergerakan kapal-kapal. Kapal-kapal yang nak datang, nak membelok, nak memotong, nak menjatuhkan dia punya saur, semuanya perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Laut Malaysia melalui pusat kawalan ni lah. Kat sini ada 3 shift untuk perkhidmatan selama 24 jam. Jadi kita tengok di sini, yang ini akan
Kawal selia untuk sektor 1 dan 2, ini kawal selia sektor 3 dan 4, dan itu kawal selia 5 dan 6. Itu daripada Selat Melaka ni, daripada utara kita Pelabuhan Kelang ni sampai ke Johor dan begitulah sebaliknya. Ini adalah untuk kita menghubungi kapal-kapal tersebut lah. Kapal-kapal tu memberi laporan dan kita berkomunikasi dengan kapal-kapal tu menggunakan mikrofon ni. Komunikasi ni boleh sampai pada kapal-kapal dan mereka boleh memberi maklum balas. Di Selat Melaka kurang-kurangnya 200 ke 300 kapal lah bergerak dalam satu hari lah, sama ada ke utara ataupun ke selatan. Kapal-kapal ni mereka akan melapor kepada kita dan kita akan bagi arahan-arahan tertentu lah. Pada mulanya kalau begini, kapal tersebut akan menyelamatkan anak kapal tersebut lah yang terjatuh ke laut tu, dan dalam masa yang sama dia akan melapor kepada kita punya pusat kawalan ni, dan pusat kawalan ni akan memberi arahan kepada kapal-kapal yang berdekatan untuk membantu kapal tersebut untuk menyelamatkan orang tersebut. Kerjaya di Jabatan Laut ni dalam segi perkapalan dia sangat penting. Dia adalah nadi kepada industri perkapalan negara. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Jabatan Laut Malaysia, kita ada menganjurkan Karnival Laut dan Rumah Api 2025 di Marina Putrajaya. Jadi saya jemput tuan-tuan dan perempuan datang ke Marina, kita jumpa di sana. Tapi siapa yang menikmati ketika kapal-kapal lewat Selat Malaka? Apakah Batam? Tidak. Indonesia terlalu goblok untuk bisa mengambil ke peluang itu. Kenapa? Karena mayoritas kapal-kapal bisnis antar negara, antar benua itu, dari Cina ke Eropa, ke India, ke Afrika, ternyata mayoritas hobinya parkir di Port Klang Malaysia atau di Singapura. Kenapa? Karena mereka punya dry port. Kenapa? Karena mereka punya jasa stevedoring yang lebih bagus dibanding Indonesia. Mereka punya pabrik kapal yang lebih bagus daripada di Indonesia. Dan mereka punya laut yang lebih dalam dari Indonesia. Kok bisa? Ya, karena mereka kirim begitu banyak alat berat untuk mengeruk lautnya supaya dibikin sedalam-dalamnya, supaya banyak kapal-kapal besar bisa masuk dan bersandar di sana. Indonesia lakukan hal yang sama tidak? Tidak. Jadi yang menikmati alur lalu lintas perdagangan dunia, Indonesia di buku-buku SD gua selalu dibilang Indonesia kaya raya, gemari palo jenawi. Kita diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kita diapit oleh dua samudra, samudra Atlantik dan samudra Pasifik. Apa itu? Sampah. Faktanya dari laut aja, ya lebih banyak kapal yang parkir di Singapura dibanding di Indonesia. Kenapa? Apa sengaja Batam diperlemah? Apa sengaja? Supaya klien-klien larinya ke Singapura. Coba lu pikir. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia akan menggunakan jas tarif tol semacam dekat Selat Hormuz, katanya Selat Malaka. Padahal kalau kita tengok dalam analisis perdalaman laut yang ada di Selat Malaka, para sahabat, Indonesia dan juga Malaysia dan juga Singapura. Ini Indonesia banyak cakap sahaja bahwasanya ingin membuat tarif tol untuk mendapatkan cuan dekat Selat Malaka. Tetapi fakta dengan realita bahwasanya kapal itu saat ini banyak yang bersandar di pelabuhan Singapura dan juga di pelabuhan Malaysia Port Kelang, para sahabat. Ini kalau kita nak bercakap dengan fakta, Indonesia nak membuat acas, nak membuat tol, siapa yang nak bersandar di Indonesia di pelabuhan dekat Batam itu? Makanya kata si Bendik itu, Indonesia ini tolol. itu Bendik yang mengatakan loh. Ini Bendik yang mengatakan. Karena apa? Karena banyak kapal-kapal besar yang datang dan bersandar itu di Singapura dan juga di Malaysia. Karena Singapura dengan Malaysia itu pandai. Mereka mengirim alat-alat berat untuk mengaut kedalaman lautnya, para sahabat, agar kapal-kapal besar tidak tersangkut. Di Indonesia, nothing, tidak ada apa-apa. Makanya kalau sekarang ada statement mau membuat tol, jas tol, ini macam ketawa lah gitu. Kalau macam Singapura, macam Malaysia nak cakap macam itu, mungkin masuk akal. Tetapi para sahabat, antara Selat Malaka itu bukan hanya milik Indonesia, yang perlu digarisbawahi bahwasanya milik 3 negara, Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Dan Indonesia ini yang tidak diuntungkan di Selat Malaka itu, karena Selat Malaka ini sama Indonesia tidak tidak diproses macam itu, tidak dikelola macam itu. Kalau dekat Singapura mungkin sudah dikelola, membuatnya pelabuhan terbesar dan juga menyiapkan tentang pabrik dan juga pembuat atau ada kerusakan boleh diperbaiki dekat sana, macam ada bengkelnya, ada mekaniknya macam itu, ada mekanik. Tetapi kalau dekat Indonesia apa yang disediakan? Tak ada. Mungkin banyaknya kalau dekat Indonesia ini
anak banyak oknum-oknum yang meminta uang macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman jadi kelar ya bahwasanya Selat Malaka ini milik 3 negara, bukan setakat hanya milik Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.